Nah, saya coba baca chatnya dulu di sini. Di sini ada banyaknya dibuang ke TPA. Bisa banget dipakai diguna ulang, didaur ulang. Thin wall dan botol plastik. Ya. Di Semarang, Bulusan Edupak namanya ya. Kebun Yayasan Peduli Lingkungan. Dia mencontoh kebun budi. Ya, kawasan ini bekas galian C. Itu sudah tandus kering puluhan tahun. Tidak berdaya guna. Dengan biowas Promix 1 tahun terakhir, semua tanaman tumbuh dan berbuah dengan baik. Ya, kemudian saya pakai lahan bantaran sungai dijadikan KWT, kelompok wanita tani, dengan sampah organik yang disiram biowas. Lahan tersebut tadinya digunakan warga untuk tempat buang sampah, tapi sekarang sudah disiram dengan biowas. Baik. Ini media buat memanfaatkan galon bekas. Ya. Oh iya, Ibu Emma lagi di kantor ya. Maaf Bu, nggak apa-apa. Lanjut Bu. Boleh chatting-chatting juga ya Bu ya. Baik. Gimana lahan itu penuh dengan sampah anorganik ya Pak Juta? Lahan itu sudah penuh sampah anorganik. Eh, Ibu Umurasi bisa dijelaskan lagi apakah bercampur dengan organik atau hanya anorganik aja? Campur Pak Juta. Campur ya? Iya, Oke, banyak plastik, terus apa karung beras itu yang dari kan pupuk, pakai pupuk, jadi pakai karung plastik itu, jadi aduh, apa botol-botol gitu juga banyak sekali Pak. Jadi bingung bagaimana itu. di mana itu Ibu ya? Ya di kebun begitu Pak. Oh, oke. Pak banyak tanahnya itu bersatu dengan sampah anorganik begitu karena belum begitu paham tentang sampah gitu. Baik, baik Bu. Cara mudah atau cara susah? Kita mau cara mudah ya. Cara mudahnya adalah itu semua digabungin jadi satu, bawa ke TPA Bu. Itu cara paling mudah. Karena sampah yang sudah tercampur itu nggak ada bedanya sama TPA. Itu mau dipisahin hampir tidak layak. Maksudnya nggak worth it, Bu. Ya Ibu Resana paling paham lah. Dia sudah keliling kemana-mana. Dia juga sudah tahu TPA-nya di mana. Itu kalau sudah sampahnya udah bercampur jadi satu, tidak ada bedanya dengan TPA. Siapa yang bisa memiliki waktu begitu banyak untuk memisahkan semuanya, mencuci semuanya? Itu hampir tak ada. Makanya kenapa TPA itu selalu bermasalah. Dan kita dari Kementerian Lingkungan Hidup pun sudah ketok palu 2030 tidak boleh buka TPA baru. Jadi sampai saat itu tiba masih banyak yang berbondong-bondong buka, buka, buka gitu ya. Supaya bisa punya slot waktu lebih banyak. Nah, bisa saja ke depan ya, bisa saja ya. Ada alat di mana semuanya itu di insenerator, dibakar. Contoh misalnya di Singapura, itu semua pertumbuhan ekonomi Singapura itu hampir sepenuhnya itu dari pariwisata. Mereka nggak punya lahan untuk pertanian. Mereka ambilnya dari Malaysia. Mereka nggak punya lahan peternakan. Itu ambilnya dari luar negeri juga. Kita nggak pernah bisa melihat peternakan di Singapura. Mereka dagang, ya mereka nggak punya bahan tambang juga nggak ada. Jadi mereka menggunakan pariwisata. Pariwisata mereka bagus, banyak orang datang ke sana. Itu sampah di mana-mana. Maksudnya sampah di mana-mana itu sampah selalu dihasilkan lebih banyak. Karena makin banyak orang, makin banyak sampahnya. Lalu Singapura tetap bersih tuh. Kenapa? Karena semuanya di insenerator, dibakar habis. Abunya semuanya dijadikan reklamasi, menambah dan menambah lahan dan seterusnya. Tetapi di Indonesia tuh belum bisa seperti itu. Ya, tidak semua tempat di Indonesia bisa seperti itu. Kenapa? Ini sekilas informasi. Pertama adalah dia butuh biaya yang cukup besar karena produksi itu tidak bisa kecil-kecilan, harus produksinya gede-gedean. Contoh misalnya, satu hari itu perlu 1.000 ton sampahnya untuk dibakar di insenerator dan seterusnya dan seterusnya. Lah kan 1.000 ton itu kan nggak sedikit. 1 ton itu 1.000 kilo. Ini 1.000 ton loh, 1 juta kilo. Sampah-sampah yang perlu untuk dibakar setiap harinya. Ya kalau mesin sudah nyala, besok nggak boleh mati. Maksudnya dia perlu tiap hari jalan. Kalau nggak dia rugi dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di satu sisi pemerintah itu menggalakkan supaya kita
lebih ramah lingkungan, jangan buang sampah. Di satu sisi, sampah terus menumpuk karena masyarakatnya tuh susah dikasih tahu. Lalu kalau sampahnya terus menumpuk, mau nggak mau kan harus diatasi dengan cara insenerator. Tapi kalau mau insenerator, sampah itu harus lebih banyak. Tapi kalau mau sampah lebih banyak, di satu sisi masyarakat menekan, jangan sampai buang sampah lebih banyak. Ini si malakama bagi pemerintah. Susah jadi pemerintah, kasihan. Tetapi secara prinsipal, karakter kita yang baik adalah kita pilih, kita less waste. Sampahnya harus lebih sedikit. Itu secara karakter sudah jelas. Nggak mungkin pemerintah, ayo teman-teman masyarakat buang sampah lebih banyak. Itu nggak pernah ada. Tetapi ya mereka sedang menunggu momen supaya itu bisa terjadi sehingga insenerator bisa jalan. Nah, ini sulit lah bagi pemangku kepentingan. Tetapi yang bisa kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan karakter-karakter yang lebih baik adalah kita minim sampah. Nah, jadi Ibu Ungu, kalau memang di kebenaran gitu, Ibu perlu memiliki eh, konsep begini. Sampah besok kita hasilkan nggak? Iya. Besok lusa dihasilkan nggak? Iya, karena kita hidup, kita selalu nyampah. Makanya kita harus sampah itu bertanggung jawab, seperti yang di awal saya sampaikan. Kita punya budaya baru yaitu bertanggung jawab. Pada saat kita tahu bahwa sampah itu tiap hari dihasilkan, maka yang kita lakukan konstruktif. Yang kemarin-kemarin sudah lewat, sudah kecampur-campur, sudahlah. Itu digabungin jadi satu, bawa dulu lah ke TPA sementara. Mulai hari ini, jangan pernah ada lagi sampah yang dicampur. Konstruktif. Kita udah mulai berpikir ke depan. Itu anggap dosa masa lalu lah. Kita akan bayar dosa tersebut dengan cara kita berbuat lebih banyak. Lebih baik, lebih produktif. SDM-nya lebih bagus, produknya lebih banyak. Jadi itu adalah pembayaran dosa kita lah. Karena kita nggak bisa, sekarang ini kalau kita mengurus itu nggak worth it. Dengan waktu, energi, biaya, SDM itu nggak worth it. Seperti itu, Ibu Umum. Kejawab ya? Terima kasih Pak Juta. Baik. Ibu Umu, domisilinya di mana ya? Di Purworejo Pak Juta. Oh, Purworejo. Baik, baik. Nah, Ibu Nanti Bapak, kami bantu Pak Juta. gimana? Di Purworejo, kalau Ibu tadi di Purworejo nanti mungkin bisa kolaborasi dengan kami Semarang, Jawa Tengah. Oh iya baik, makasih Bu Baik. Restiana. Bu Nah, Pasaribu, Bu Restiana Pasaribu, Semarang. baik. Ibu Bapak, hari ini kan hari yang khusus. Jadi hari ini benar-benar kita ingin lebih produktif agar kita bisa eh, menggandeng tangan agar kita bisa sama-sama membangun kebun budi di daerah masing-masing. Itu adalah harapan dari diadakannya Zoom ini. Maka saya bisa minta bantuan ketik di kolom chat, ada nama ibu bapak, ada telepon yang bisa dihubungi, juga ada domisili di kota atau di kabupaten mana. Nah, saya berikan contoh, nama saya Juta, nomor telepon saya seberapa, domisili saya di Palembang. Jadi, minta bantuan ibu bapak sekalian yang hadir pada Zoom ini untuk mulai mengisi di chat tersebut. Karena nanti pada saat Zoom ini selesai, biasa nanti bisa terekap obrolannya. Nanti saya akan coba datakan, sehingga kita nanti bisa kolaborasi bersama. Sudah sampai di mana posisinya, kemudian next step-nya mau apa, nanti saya akan coba eh, diskusi dengan ibu bapak sekalian. Sehingga setiap minggu, setiap bulan, setiap 6 bulan itu selalu ada pertumbuhan. Dan tentu saja ini semua adalah demi eh, tempat bapak ibu sendiri supaya kegiatannya bisa lebih besar, tumbuh lebih banyak, SDM-nya lebih bagus, produknya ada dan seterusnya. Jadi mohon ibu bapak bisa tulis ya di chat obrolan atau di chat sesuai nama, nomor telepon dan domisili. Ini saya baca chattingannya ya. Ini ada yang Singapura ada pulau khusus, Pulau Semakau seluas 350 sebagai TPA Jumbo, hanya sebagian kecil yang dibakar dengan insenerator. Oke, itu informasi dari Ibu Tince ya. Saya pakai ampas justru untuk buat media tanam dan pupuk tanaman apotek hidup. Ya, selamat ya Pak ya, bagus, bagus sekali. Pak, apakah sampah yang sudah disemprot biowas harus ditutup dengan tanah?
dan berapa lama sampah-sampah tersebut terurai menjadi tanah kompos? Ibu Eliani. Nah, Ibu, kalau untuk tidak harus ditutup dengan tanah, cuma akan lebih baik. Akan lebih baik jika kita tutup pakai tanah. Jadi nggak harus beli tanah ya. Misalnya kalau kita ada tanaman, dikorek-korek dulu. Dari tanaman itu ada tanah-tanahnya, dikorek-korek dulu. Sampahnya yang sudah disiram biowas ditaruh di sana, baru tutupin lagi dengan tanah yang tadi kita korek. Itu akan lebih cepat terurai. Berapa lama sampah-sampah tersebut terurai menjadi tanah kompos? Tergantung definisi tanah kompos. Kalau sudah disiramin biowas ya, dia sudah bisa menjadi nutrisi bagi tanaman. Artinya itu sudah jadi kompos lah istilahnya ya. Tetapi kalau dia terurai menjadi tanah, itu tergantung berapa banyak mikroorganisme di sana atau binatang-binatang kecil yang ada di sana yang bantu mengurai. Jadi bisa sampai 1 minggu, bisa 2 minggu. Biasanya dia akan langsung menyusut jadi separoh dalam waktu seminggu. Ada yang dalam beberapa hari dia juga sudah bisa langsung menyusut separoh. Tapi nanti itu tergantung berapa banyak mikroorganisme yang ada di sana. Kalau secara konvensional itu bisa sampai 3 bulan. Begitu. Oke, nah baik di sini saya senang sekali dari ibu-ibu, bapak juga sudah memberikan respon di chattingan. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi bersama. Ini sudah selesai belum ya? Saya punya slide-nya, coba saya cek. Oh, oke. Nah, kebun XXX. Nah, kebun namanya Bapak Ibu bisa buat sendiri namanya ya. Pusat budaya baru di daerahmu bisa mulai disiapkan dari malam ini nggak? Artinya Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah mendapatkan sedikit secuil informasi mengenai latar belakang, isu-isu yang sudah ada, mengenai fondasi yang harus kita miliki. Nah, apakah mulai malam ini kita sudah mulai terpikirkan, sudah mulai bergairah untuk membuat kebun di daerah kita masing-masing? Nah, jadi misalnya di sini, em, ini saya pencetnya pencet yang mana ya? Saya next dulu lah ya. Oke. Ini adalah eh, logonya ya dengan eh, Promik, kita membuat namanya komunitas Biowas Promik Indonesia dengan salah satu contohnya yaitu Kebun Budi, Pusat Budaya Baru. Dan kita mencoba malam ini kita bergandengan tangan karena bersatu kita teguh ya, sehingga bersatu kita bisa akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat, Ibu Bapak. Untuk itulah kenapa tadi saya meminta nomor kontak masing-masing sehingga kita bisa sama-sama nanti berkolaborasi. Nah, oh, slide-nya sudah habis. Nah, Ibu Bapak, apakah ini saya coba lihat di galeri ya. Baik. Ibu Bapak, kira-kira kalau malam ini kita mendapatkan informasi seperti ini, kemudian apakah mulai malam ini kita sudah bisa membayangkan bahwa kayaknya di daerah saya bisa nih kita membuat sebuah kebun budi pusat budaya baru. Kira-kira kalau menurut Ibu Bapak merasa bisa, mungkin boleh dikasih reaksi, misalnya pakai hati kah, pakai jempol kah, pakai eh, ikon ikon emoticon bebas. Mau pakai yang angkat tangan juga boleh. Kira-kira malam ini bisa ada gambaran nggak ya bahwa di daerah Ibu Bapak kita bisa membuat kebun pusat budaya baru di daerah masing-masing. Ya, terima kasih Ibu Paulina. Ya, terima kasih Pak Darmauli. Pak Darmauli juga nanti bisa kolaborasi dengan Ibu Restiana ya. Ya, terima kasih Pak Yanuar, Pak Kianto, ya Pak Bambang. Pak Bambang nanti boleh isi di grup ya. Kalau belum isi, Pak Kianto juga. Ya, terima kasih Bu Yanti. Isi di grup, isi di chattingan ya. Nama, eh, nomor telepon dan domisilinya. RS Purkon Tasikmalaya. Oke. Ibu Hilmat di Kupang boleh isi nomor teleponnya juga ya. Ya, terima kasih Pak Made Rupus. Ya, Pak Darmauli juga terima kasih. Ya, siap Pak Busran. Baik. Pak Busran ini DLH bukan ya?
wilayah 9. Ini kayak kayak baju-baju dinas ini. Ya, Ya, Bu Tingci sudah mulai. Ya, Pak Busran, nanti kita saling komunikasi ya. Baik, Pak Kianto sudah tulis. Pak Kianto di Jogja ya. Baik, saya ketik di sini. Kemudian Ibu Hilmat sudah, baik. Oke, sampai sini dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Saya persilakan. ya oke. Makasih Pak Juta. Silakan Pak. Ya kebetulan di rumah itu ada tanah 200 meter. Itu sudah saya plot-plot itu. Ada satu untuk ukuran 1 meter kali 3 meter itu saya khususkan untuk daun-daun yang lebar-lebar Pak. Hmm. Termasuk pisang, kemudian ya termasuk batang pisang segala itu. Terus kemudian dari daun bambu saya masukkan dalam lubang itu. Saya buat untuk kompos dengan biowas. Itu khusus untuk apa? Satu satu tempat atau lubang. Tuh. Terus kemudian ada tiga lubang lagi. Ya saya tanamin sayur-sayur sayuran. Putus Pak. Halo? Tanamin sayur-sayuran? Satu kotak itu eh, 1 kali 2 meter itu untuk khusus bunga telang. Karena konsumsi bunga telang itu ternyata bagus juga untuk antioksidan, terutama untuk Iya. mata, Pak. Untuk mata, terutama untuk mata itu sangat bagus untuk diminum. Nah nah itu itu porsinya untuk istri saya lah. Saya posisikan karena saya minta aku pokoknya bunga telang buatkan, sudah saya buatkan gitu. Jadi yang lain, yang dua lagi termasuk cabai, kemudian sayur-sayuran, dan kemudian di sana sekitarnya ada tanaman tahunan, ada mangga, kemudian ada kelengkeng, ada rambutan, terus kemudian ada alpukat. Jadi di rumah saya ya sudah teduh sekali gitu, Pak. Udah pada, ya inilah, makanya saya katakan di situ kebun alam. Itu, Iya. itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah ragu apa yang dikatakan Pak Juta dengan lahan 50 meter apa bisa bisa ya bisa saja. Terus tanahnya Pak kalau kurang pakai polybag. Pakai polybag kan bisa itu digunakan. Kemudian ya toh. Terus kalau di sekitarnya ada daun-daun itu ya kita potong-potongin, kita rebus saja. Kita rendam, bukan rebus ya kita rendam dengan bios tadi gitu. Terus nggak perlu tanah bisa ternyata oleh Pak Dadang kan juga nggak pakai tanah itu Pak, hanya daun-daunan saja ternyata tumbuh itu untuk apa eh, cabai, tanaman cabai itu bagus sekali gitu. Nah, Mm-mm. itu jadi saya terus terang aja saya udah terapkan di situ ada pisang. Pisang saya ada bermacam-macam pisang di sekitar situ ya untuk peneduh untuk kita juga. Terutama ada pisang apa itu ada pisang raja, ada pisang susu, ada pisang Avanlis, ada pisang Maulin gitu. Jadi situlah nanti konsumsi kita. Jadi tidak perlu ke pasar lagi. Kalau kita panen panen gitu. Itu Bapak Inilah semuanya urus sendiri atau ada dibantu teman-teman? saya urus sendiri Pak. Saya urus sendiri karena kita maklum orang pensiunan. Jadi supaya ada kegiatan di pagi hari sampai sore hari gitu. Jadi dengan 1-2 jam sudah berkeringat aja saya udah merasa senang gitu daripada mikir yang lain-lain kan.
Jadi Iya. bikin diri aja. Gitu. Ada jambu kristal juga, kemudian ada jeruk purut. Jeruk purutnya besar-besar, Pak. Gitu. Hmm. Terus ada buah naga juga. Dari sekitar situlah kita manfaatkan tanah-tanah di sekitar rumah. Gitu. Kok bisa, Pak? Bisa, tergantung kita yang ngaturnya. Gitu aja. Gitu. Gitu. Saya kira itu Pak Juta pengalaman saya bahwa kalau untuk penyiraman tadi saya bilang 1:1000 saja, jangan 1:100, percuma nanti tadi over lagi berdosis. Tapi kalau media tanam bolehlah 1:50, 1:30, 1:50 karena kita tutup lagi dengan tanah gitu kan gitu. Tapi kalau untuk penyiraman saya sarankan ya 1:1000 gitu ya. Mau yang 1:500 boleh, cuma 2 kali penyiraman pagi dan sore sama aja kan. Totalnya 1.000 gitu, saudara. Ya, saya kira itu yang pilihan kita yang mana. Kalau saya hanya lakukan penyiraman hanya sekali aja di pagi hari aja gitu. Kecuali kalau terik matahari, baru kita kita eh, kolaborasi dengan air, Pak. Kita nggak Hmm. perlu ada biowas dan air, enggak, supaya tidak terjadi overdosis. Saya katakan itu. Itu saja. Terima kasih Pak Juta. Terima kasih Pak Yanuar. Ya, Bapak Ibu seperti kata Pak Yanuar, kalaupun kita punya lahan yang tidak besar, maka kita tetap bisa untuk melakukan kegiatan ini. Kita bisa membuat kebun budi kita sendiri di rumah. Nanti Pak Yanuar tularkan juga ke daerah yang lain ya Pak ya. Ya, siap. Di lingkungan saya juga saya tularkan, Pak. Terutama di lingkungan RT itu, gitu. Gitu. Memang saya Iya, iya. sengaja tidak tidak keluar dulu ke masyarakat luas, tapi saya mencoba dulu di dalam diri kita sendiri dulu. Kalau itu berhasil betul untuk menjadi contoh, nah bisa juga melihat. Padahal saya juga banyak teman-teman DLH itu banyak di sana itu kenal semua. Cuma saya tidak tidak mau mempromosikan dulu. Saya mencoba diri kita dulu yang nyiapkan dulu di situ. Kalau semua sudah berhasil ya kita pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Di situ Pak. Iya, Terima kasih Bang. baik. Baik, baik. Terima kasih Pak Yanuar. Ya, Nah, di sini di chattingan dari Ibu siapa nih? Ibu Erna, akhir Desember ke Bandung, bisa kontak nomor saya katanya. Saya di Jakarta, tapi ada tanah kapin di ujung Berung. Nah, ini Ibu Erna ngomong sama siapa nih? Sama Ibu Aha atau Bapak Aha, Ibu Aha atau Eh, dengan yang mana nih Siapa yang aja yang di daerah Bandung Timur gitu Pak bisa bisa dimanfaatkan gitu kalau mau kolaborasi. Terus kalau mau ada edukasi juga bisa saya bantu lah. Oh, iya baik-baik. Ini eh bacanya apa sih ini? Kecil banget tulisannya. Solaiha. Ini Bapak Solaiha atau Ibu Solaiha? Aha. eh, di Bandung mana, Ibu? Ih, mana ya tulisannya? Bu Soleha. Iya, Ibu, Ibu Suleha. iya. Ibu Aha Ibu tinggalnya di Bandung mana? Ibu Soleha. Iya, saya di Kabupaten Bandung, Pak. Oh iya, maksudnya di Bandung Timur, Bandung Barat, Kabupaten Bandung aja. Jadi ada Kabupaten Bandung. Bandung, ya, Kabupaten Bandung luas. eh, Iya. luas kayak Luas mana di Banjaran di mana? enggak Kecamatan mana gitu? di Bojong Soang. Oh, Bojong Soang itu ke daerah ini ya, Sapan, Enggak, Bu, lebih dekat ke daerah Bale Endah ya, Bale selatan. Endah, Bale Mm-mm. Endah. Ke ujung gunung agak jauh sih, tapi nggak apa-apa kalau mau ini mau nanti kapan-kapan Ibu aja. Soleha sudah buat biowas di rumah? Skala kecil untuk di rumah tangga aja. Mm-mm. Oh, Baru baik. mulai, Pak. Oh, baru mulai. Iya, Iya, baik, baik. Nggak apa-apa. Jadi ada kendala, Bu, sampai saat ini? sementara ini belum sih. Ad- Tanamannya insya Allah
bagus. Saya Lancar-lancar baru aja ngolah ya. sampah dari sampah dapur saya sendiri aja, Pak. Oh iya, Mm. baik-baik Ibu. Nanti Ibu juga bisa kolaborasi juga dengan teman-teman yang lain sehingga bisa lebih banyak lagi sampah-sampah yang kita bisa olah supaya isu global warmingnya bisa semakin turun ya Bu ya. Iya, makasih, Pak. Baik-baik, tapi seperti teman-teman yang sudah lakukan, bahwa kita memulai diri sendiri dulu itu yang jauh lebih penting. Ya, nanti tinggal kita naik ke satu level lebih lanjut. Baik. Oke, Bapak Ibu. Wah ini sudah mau jam 10 juga ya. Ada lagi, satu orang lagi yang ingin memberikan tanggapan atau ada yang mau bertanya? Jika tidak, saya tutup. Dipersilakan. Mungkin Bu, boleh kami tambahkan Pak Juta. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Pak Juta, Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini ada di grup ini ya. Senang berbagi informasi dari tadi. Mungkin kalau diminta semua yang hadir ini sudah punya pengalaman Pak Juta. Hanya waktunya yang terbatas ya. Nah, tadi kita bicara dengan Kebun Budi. Memang kami Bulusan Edupak yang ada di Semarang adalah kebun Yayasan Peduli Lingkungan yang ketuanya adalah kami sendiri dan izin yang dari pemerintah Bulusan Edupak ownernya kami sendiri. Tetapi dengan kegiatan kita yang ada di sana yang telah dilihat oleh pemerintah sehingga kami dibantu untuk PPL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian. Sehingga di sana ada dua PPL membantu kami, sehingga kami tunjuk karena kaitannya kebun sebagai manajer operasionalnya adalah dari PPL Pertanian. Itu tadi dari yang disampaikan oleh Pak Juta, yaitu landasan yang pertama adalah memang visi, visi di mana kenapa ada bulusan itu, bulusan Edupak itu yang ke asalnya adalah dari Yayasan Peduli Lingkungan yang kami prihatin lihat lokasi itu galian C yang nggak tumbuh apa-apa lagi. Kemudian lihat waktu itu juga darurat sampah Indonesia, darurat pencemaran udara. Nah, kebetulan ada anugerah nih kenal dengan Pak Juta, dengan Bu Ivan ya, melalui Promik. Sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah banyak kami pelajari tentang POC, tentang untuk di sana lokasi itu penghijauan, untuk menumbuhkan tanaman-tanaman. Tetapi dari sekian yang kami pelajari itu ada molase 4, ekoenzim semua sudah kami ikut belajar, bahkan ikut training, ikut workshop, bahkan ikut pelatihan di pemerintah. Tapi setelah kami kenal dengan Biospromik secara tidak sengaja juga waktu itu, yaitu melalui suatu komunikasi dalam workshop, itu sejak itu kami perdalam dan akhirnya mengikuti semua pengalaman kita seperti ini setiap hari Senin waktu itu ya Pak Cita ya. Dan kemudian ikut training edukator yang disiapkan oleh CPK Usaha Lestari dan kami ikut. Dan untuk saat ini apa yang kami terima itu semakin kami pelajari dan kami kembangkan. Termasuk juga bukan langsung mulus-mulus saja. Tantangannya banyak sekali. Termasuk tadi seperti Bu Paulina kok mati ya gitu ya. Nah itu seperti itu juga. Tetapi saat ini lokasi tersebut sudah hijau dan sudah tumbuh dengan baik dan sudah berbuah dengan baik. Bahkan lebih cepat dari apa yang disampaikan oleh para PPL itu. Jadi kalau dikatakan kebun budi, kalau setuju mungkin nggak tahu Pak Juta kebun budi nomor berapa Semarang, apakah Jonggol dulu atau Semarang dulu? Kalau Jonggol dulu berarti kebun budi nomor 2 ada di Jonggol, nomor 3 di Semarang atau terbalik saya nggak tahu ya. Nanti Pak Juta yang lebih tahu. Tapi pada prinsipnya adalah kita punya visi yang sama, yaitu saya dari sekali lagi ya dari sudut hukum ya, saya ke ahli hukum, maka saya melihat itu pelanggaran-pelanggaran yang tidak merawat lingkungan itu adalah satu pelanggaran. Apabila bumi ini sebagai subjek hukum dan menuntut kita, maka kita semuanya adalah menjadi tersangka. Ya, karena kita sudah merusak lingkungan. Itulah yang membuat saya, oh ya, kalau kalau semua sibuk dengan yang lain, siapa yang mau peduli ini? Jadi saya memiliki satu keinginan yang kuat ya. Dengan sekali lagi lokasi kami kebetulan ada lokasi itu. Kami 2017 beli itu
tidak sengaja karena menolong orang, nggak tahu untuk apa dulu, karena hanya memang menolong orang. Lokasinya jalannya juga belum ada, jadi seperti tanah helikopter aja. Nah, sekarang tuh jalannya juga masih kendala, jadi mohon doa restunya lah. Jalannya masih jalan setapak, tetapi walaupun jalan setapak artinya mobil bisa masuk. Jadi sejak 2023, waktu Bu Ivon datang ke sana untuk melihat kebun kami, di sana sudah berlangsung terus pelatihan-pelatihan, baik itu yang terjadwal seperti workshop, tetapi ada juga yang minta privat. Datang dari jauh, misalnya dari Jepara, dari Blora, datang kelompok kecil, bahkan 2 orang, bahkan 1 orang minta diajari khusus. Jadi saat ini di sana sudah banyak pelatihan-pelatihan. Ternyata itu juga didata oleh Dinas Pertanian, sehingga kami sudah lulus juga menjadi P4S, yaitu eh, apa itu ya P4S ya? Dari Dinas Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi kami sudah dapat itu langsung dari Kementerian Pertanian. Nah, kemudian ini untuk teman-teman nggak usah ragu lah menggunakan biowos, karena kami sudah betul menggunakan. Kenapa kami di situ ada tanaman, ada hewan itu? Karena ternyata untuk membuktikan beternak ayam itu kan bau ya, tapi ketika disemprot itu tidak bau. Beternak kambing, kita punya kambing, tadinya beli 3 tapi udah beranak lagi 3, jadi sudah 6. Sekarang sudah 8. Jadi kohenya itu kalau menurut para ahli yang kami tanya, bahkan literatur itu minimal 30 hari baru bisa digunakan kalau nggak salah Pak Juta. Di situ kami coba 3 hari. Kami coba 3 hari, jadi kohe yaitu biokomposti. Jadi kohe ini kotoran hewan kambing ataupun kerbau yang ada di sekitarnya. Kebetulan sebenarnya ada peternakan kerbau. Kita bungkus pakai karung, dimasukkanlah ke dalam ember atau tong, seperti teh teh celup itu, diikat, nah dimasukkan ke dalam, ditutup 3 hari. Besoknya kita siram, itu sudah bisa, ini sudah ditaruh ke sampah, itu sudah dingin, berarti kan sudah siap menurut kami. Nah, kami coba juga ke kotoran kohenya ayam. Kami buat 3 hari, ternyata belum cukup, masih panas dia. Kami coba 7 hari. Jadi memang itu lahan itu lokasi tidak terlalu luas, hanya 4.300 meter. Tetapi kami sudah dedikasikan itu adalah untuk lingkungan. Jadi eh, tadi harapan kita dengan pertemuan ini makin banyak kebun budi dengan ukuran masing-masing di wilayah, bahkan ada di Pak Yanuar hanya kebun budi mini, kebun budi ada di lingkungan rumahnya sendiri. Kemudian boleh juga ini sebagai wacana ataupun suatu gagasan untuk tahun 2025 kami sudah menyiapkan Agosman, ajakan gerakan olah sampah mandiri. Nah, ini sudah kami sampaikan ke pemerintah, baik itu ketua dewan maupun ke wali kota. Nah, ini di tahun 2025 nanti akan kami diskusikan atau kolaborasikan bagaimana cara masuk ke anggaran negara. Artinya eh, sampah rumah tangga diolah masing-masing seperti ibu tadi. Ibu siapa tadi yang ibu ibu Suleha ya? Itu baru rumah tangga yang Bandung Kabupaten Bandung, baru sampahnya sendiri. Dulunya juga saya begitu. Jadi sampah sendiri. Jadi setelah 1,5 tahun saya pegang atau menggunakan biospermik, sampai hari ini tidak pernah lagi buang sampah organik ke tempat sampah. Artinya kalau satu hari saja 1 kilo, kebetulan kami keluarga besar, nggak mungkin 1 kilo, mungkin minimal 20 kilo. Karena kami ada karyawan dan makan di situ, ada karyawan 25. Jadi sampah itu paling nggak minimal 25 sampai 50 kilo sampah kami sehari. Nah, itu kalau 365 hari kali 5 kali 3 kali 1,5 sudah berapa? Mungkin dimasukin ke rumah kita udah penuh dengan sampah. Artinya kalau misalnya bumi ini menuntut, maka saya sudah tidak tersangka lagi karena saya sudah tidak mengotori ya. Bagaimana kalau yang lain begitu? Kan gitu kan?
Kan bisa. Jadi saya setuju tadi, mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil, tidak ragu. Kalau soal pengalaman sampah, jenis sampah mungkin berbeda sensitivitasnya ya. Itu bisa menambah pengalaman kita bersama, bertukar pengalaman. Nah, Agusman itu nanti masing-masing sampah hari ini selesai hari ini. Kemudian sampah keluarga diolah sendiri. Sampah sumber sampahnya apabila sampah keluarga tidak sempat mungkin karena masih punya bayi, masih ini kita siapkan di tong-tong di tingkat RT itu, maka ditaruh di taman RT karena di perumahan selalu ada ruang terbuka. Ada taman RT. Kalau tidak cukup lagi masuk ke RW, RW ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan. Kalau udah ke kecamatan berarti sudah menggunakan MOU mungkin ya, surat kerjasama seperti yang disampaikan oleh Pak Juta tadi. Bahkan bisa ke perkebunan nasional. Kami sudah mencobanya beberapa pohon. Jadi antara pohon dengan pohon itu dibuat lingkaran. Nah, di situ ditutup, kasih sampah ditutup, malah sekaligus seperti pengalamannya Pak Yanwar dulu mungkin tuh. Jadi kayak mulsanya. Jadi sampah-sampah itu menjadi mulsa daripada tanaman keras kita. Kalau tanaman palawija itu seperti lombok ini langsung ditutup di situ. Seperti kemarin mungkin saya udah posting itu sebelum saya berangkat ke Medan, saya sudah nanam 50 terong, 50 apa tomat dan 50 cabai. Nanti Januari saya pulang akan mungkin sudah besar ya. Jadi artinya sudah, tapi sudah saya siapkan dulu 2 minggu. Jadi untuk 2 minggu ngumpulin sampah dulu, terus disiram lagi, datang lagi siram lagi. Nah baru diaduk lagi, tutup sampah, siram lagi, kasih mulsa, saya tinggal ke Medan. Ya ini jadi nanti kita lihat. Sekali lagi kepada teman-teman jangan ragu, kami sudah untuk Semarang dan Jawa Tengah bahkan sampai ke Jogja, selama kami bisa, kami siap untuk membantu dan berkolaborasi. Langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Juta tadi juga sudah kami praktekkan. Mudah-mudahan bisa 2025 kita semakin semangat lagi untuk ambil bagian dalam mitigasi pencemaran udara ya, tetapi juga lingkungannya, mitigasi eh, gas kaca atau rumah kaca di negara kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk makanannya, tanam yang kau makan, makan yang kau tanam. Ya, nanam satu pohon adalah untuk dunia, bukan untuk diri kita sendiri. Itu sudah saya buktikan. Sudah saya tanam di sana, dan sampai saat ini hampir semua yang kita sampaikan itu ya bersyukur mereka bisa menerima. Jadi di mana saya berjalan saya bawa, dan ke sini pun saya bawa satu dus. Oleh-oleh saya sekarang nggak lagi wingko babat atau dodol. Jadi oleh-oleh adalah biospormik yang 200 mili, terus 20 lumayan, nanti ditenteng kalau mau dibagi-bagilah, kan kira-kira seperti itu. Jadi di kampung pun kemarin itu tetap mereka langsung, udah saya tinggalin 6 ini, 6 botol. Nah, sudah saya ajari langsung di desa itu mereka bisa menerima. Jadi tidak ada batasnya. Dunia ini milik kita bersama, mau di kota, mau di desa, mau sendiri, mau rame-rame, sama prinsipnya kita dengan anugerah Tuhan melalui sang peneliti itu, uh, si Promik ini betul-betul anugerah, bahkan ajaib menurut saya untuk kita lakukan, baik untuk kesehatan kita maupun lingkungan kita. Terima kasih, ini tambahan dari kami untuk semangat bagi kita semuanya. Uh, dari Yayasan Lingkungan Semarang, Go Green, Jaga Bumi, Lestarikan Alam. Yes, Yes, terima kasih. baik. Terima kasih banyak Ibu Resiana. Ini menambah semangat kita bersama, menambah inspirasi kita bersama. Baik, terima kasih Bu Bapak sekalian sudah sampai saat ini masih eh, mengikuti sharing di Zoom ini. Sekali lagi, mulai malam ini, mari kita sama-sama memiliki visi yang lebih besar, kita sama-sama memiliki fondasi yang lebih kuat, agar kita tidak hanya memuliakan diri kita sendiri, tetapi juga memuliakan yang lain. Terima kasih, selamat malam Ibu Bapak semuanya.